Selamat datang kembali di Kopi Nawa. Di sini kita akan minum kopi sambil ngobrol segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik. Dan hari ini kita akan berbicara tentang implementasi program Satu Data di Jawa Timur. Bersama saya Anang Cakbro. Seperti apa percakapannya? Ikuti saya di podcast Kopi Nawa. Tentu kita akan mendatangkan narasumber yang sudah siap untuk berbicara tentang bagaimana implementasi program Satu Data di Jawa Timur ini. Sudah hadir di sini anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Cak Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Cak Anang. Terima kasih. Sudah undang lagi di Kopi Nawa. Kopi Nawa. Dengan tagline 9 kali seruputan, dan itu merupakan aturan main kita. Mudah-mudahan tidak kelempokan ya. Beliau ini ternyata sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan, yaitu ngobrol sambil minum kopi, karena beliau ini termasuk wakil rakyat yang hobi ngopi gitu. Hobi. Sudah berapa warung kopi yang didatangin? Karena tadi ada acara di kantor. Di kantor sudah dua gelas. Yang hari ini sudah ketiga kalinya. Kita gelas lah ya. Kita seruput dulu. Karena kopi ini merupakan satu ikon di Gresik sendiri dan juga Lamongan, tentu saja dapilnya jenengan ya. Betul. Sebagai kota 1 juta warung kopi. 1 juta warung kopi. Banyak ya, 1 juta warung kopi. Berarti setiap hari bisa berjuta-juta cangkir kopi yang terjual ya, terminum. Dan ini adalah ekonomi yang luar biasa. Kopinya pahit sekali. Ya, hampir lupa. Jadi gini, kalau kopi ini yang disalahkan, sebenarnya bukan kopinya yang disalahkan. Apa yang harus disalahkan? Yang disalahkan gulanya. Gulanya? Kopi tidak pernah salah. Oh. Seperti itu karena. Kopi kalau tidak terlalu banyak gula karena gulanya terlalu banyak. Kopinya pahit karena kurang gula. Kurang gula. Ya. Sama dengan kehidupan ini, banyak pahitnya. Kalau bicara tadi ada 1 juta warung kopi. Berarti ini pendataan yang harus dilakukan. Memang pernah didata kalau di Gresik? Belum ya. Tapi hampir setiap trotoar, di gang-gang, jalan raya itu hampir berdekatan warung kopi yang ada. Dan itu selalu ada yang datang ya? Hampir 80%. 80% setiap harinya. Artinya bahwa warung kopi itu menjadi salah satu peluang usaha untuk tetap bisa bertahan hidup. Betul. Di kondisi kegemarannya masyarakat Gresik itu ya ngopi. Semuanya diselesaikan di warung kopi. Iya. Tapi di Gresik ada satu ikon kopi yang dulu pernah rame ya. Oh, itu sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Sejak saya jadi anggota dewan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Ya alhamdulillah saya tidak pernah ke sana. Padahal kalau ada kayaknya saya perlu ngajak survei juga untuk didata ya. Hobinya minum kopi, tapi apa yang dilakukan setiap hari adalah mendengarkan keluhan dan harapan dari masyarakat. Kita bicara tadi tentang Satu Data ya, Cak. Mungkin saya jadi ingin punya gambaran nih, sebenarnya
program satu data itu kayak apa sih? Kalau semangatnya, kalau saya ya semangatnya dengan satu data ini supaya tidak tumpang tindih sebenarnya, tidak tumpang tindih dengan adanya satu data atau dikenal dengan big data. Sebenarnya pemerintah pusat tahun 2019 itu sudah ada perpres, terkait SDI, satu data Indonesia. SDI, satu data Indonesia atau dikenal dengan satu data. Semangatnya adalah tata kelola pemerintahan ini bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir. Seperti itu. Makanya ketika data ini akurat, disimpan di satu data bisa dipertanggungjawabkan. Artinya data sudah yang masuk ke satu data ini. Seperti itu. Yang saya tahu, BPS ini sebagai pembina data. Pembina data. Kalau di provinsi ini ada dinas Kominfo, ini sebagai wali data. OPD ini sebagai produsen data. Berarti dia yang memasukkan atau menghasilkan data itu. Yang ngolah data di sana, yang ngolah data di OPD, bahwa data ini akurat perlu dimasukkan atau tidak, ini di OPD. Di Kominfo ini sudah ketika orang butuh mengakses data yang dari OPD masing-masing, maka tinggal mengakses saja di sana. Seperti itu. Dibina oleh BPS. Makanya BPS ini sebagai pembina data, Kominfo sebagai wali data, OPD sebagai produsen data. Apakah data ini akurat, data ini benar, data ini tidak benar, ini tugasnya ada di OPD seperti itu. Ya tentu karena Jawa Timur ini kan besar ya, dari 38 kabupaten kota dan ribuan desa. Kalau jenengan melihat program ini menjadi sangat penting dalam konteks Jawa Timur, kenapa dan mengapa harus kemudian ini menjadi penting bagi Jawa Timur? Karena data ini penting, tujuannya adalah mempercepat atau meningkatkan kualitas perencanaan. Ketika pemerintah provinsi ingin merencanakan sesuatu, maka sajian datanya sudah ada, data yang akurat. Kalau datanya belum akurat, maka masih disibukkan dengan pengelolaan data. Tapi ketika datanya sudah akurat, sudah masuk ke Kominfo dan BPS, ini kan lebih cepat meningkatkan kualitas perencanaan, yang tentunya nanti akan menjadi kebijakan seperti itu. Untuk mengambil sebuah keputusan ketika sajian datanya sudah siap dan sudah matang, terus akurat, maka mengambil keputusan juga lebih cepat. Seperti itu. Yang kemudian menjadi efektif pengelolaan pemerintahan, terus transparansi akuntabilitas ini juga di data. Orang tidak ada kecurigaan ketika penyajian datanya terbuka dan transparan, seperti itu. Walaupun di setiap OPD ini masih banyak data-data yang dianggap data privat, padahal itu sebenarnya data publik yang harus dibuka. Salah satu tujuan dari data publik ini, semua masyarakat ini bisa mengakses data yang diinginkan. Tidak perlu ditutup-tutupi terkait data, termasuk dokumen pelaksanaan anggaran, ini bagian dari data publik. Seperti itu, Cak. Tapi kan selama ini kayaknya susah juga ya. Dapetin data-data yang ketika ada sengketa data, ketika orang minta data tidak diberi sama yang bersangkutan, maka instrumennya ada di lembaga Komisi Keterbukaan Informasi itu. Di sana nanti akan diproses di sana melalui pengadilan informasi publik, seperti itu. Ya.
Artinya bahwa selama ini masyarakat kalau menurut jenengan sebagai anggota Komisi A sudah terbuka nggak data-data yang diharapkan oleh masyarakat ini? Jawa Timur cukup bagus bagi saya, cukup bagus. Jawa Timur ini 38 kota kabupaten dengan jumlah desa 8.494 desa. Tahun BPS mengeluarkan data tahun 2024 dengan kelurahan 777 itu. Yang ini sebenarnya ini ada di saya ini kan dari Komisi A. Ya. Mitra kerjanya salah satunya dengan di PMD. Di PMD Provinsi Jawa Timur. Nah, dari sekian banyak desa ini datanya ada di DPMD seperti itu. Salah satu yang saya lihat di PMD sendiri itu sudah terbuka, mau data apa saja di sana sudah ada, tidak ditutup-tutupi. Termasuk itu. Juga APBD dan peruntukannya, apakah selama ini juga sudah terbuka datanya? Terbuka, cuma gini mungkin ya, kalau masuk ke ranah dokumen pelaksanaan anggaran, ini agak tertutup, Mungkin bagian dari strategi OPD biar tidak terganggu dalam pelaksanaannya ini. Tapi saya sebagai anggota DPRD yang punya fungsi pengawasan mendorong itu. Ketika ada masyarakat atau lembaga lain membutuhkan data itu, kita mendorong harus membuka. Kenapa harus terganggu? Atau merasa diganggu dengan data itu? Tidak juga. Ini mungkin mengganggu dalam pelaksanaan kemungkinan ya. Kalau ini terus melayani urusan ini sedangkan ini belum dilaksanakan, ini masih berbentuk dokumen pelaksanaan. Belum fix lah istilahnya seperti itu atau seperti apa? Kalau dokumennya sudah fix. Tapi realisasinya kan ada yang belum dilaksanakan seperti itu. Ya kadang orang yang minta data ini hanya sekedar cari-cari saja dengan tujuan yang berbeda seperti itu. Maka di sana juga mempunyai strategi kelembagaan masing-masing, seperti itu. Supaya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya ini kan menjadi tantangan ya dalam mengimplementasikan program ini. Selain ya seperti itu ya, artinya ada data yang memang harus disajikan, tapi ada juga data yang kemudian harus disimpan. Nah, itu diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu sudah diatur. Ada beberapa data publik, ada data privat seperti itu yang tidak boleh dibuka. Dan ketika data publik ini diinginkan, diminta, terus yang bersangkutan tidak memberikan, maka instrumennya ada di KI tersebut. Di KI ya. Di KI. Kalau bicara sengketa data, berarti kan harus ada regulasi yang jelas dulu ya, Hasan ya. Nah, selama ini regulasi yang ada di Jawa Timur sendiri terkait big data itu atau data itu seperti apa sih? Begini Pak Anang, gini. Kalau istilah sengketa data itu ketika pemohon tidak mendapatkan data yang diminta baru masuk ke namanya sengketa data. Sengketa data. Nah, instrumen untuk mendapatkan sengketa data ini ada di Komisi Keterbukaan Informasi Publik. Di sana diatur mekanismenya dari pasal ke pasal. Tapi sebelum berbicara sengketa data, saya menginginkan sebagai anggota dewan yang punya fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting seperti itu, menginginkan, kebetulan saya di Komisi A yang punya mitra kerja dengan Dinas Kominfo. Lah, seperti yang saya katakan dari awal bahwa Kominfo ini wali data dari BPS, Kalau kita berbicara satu data, maka ada wadah atau bidang di Kominfo yang khusus terkait satu data. Tentunya satu data ini tidak bisa diimplementasikan kalau belum ada regulasi yang mengatur. Maka saya sebagai punya fungsi di legislasi sana, kita mendorong
bukan hanya di Komisi A, dari semua anggota di 120 anggota dewan itu mendorong regulasinya atau perdanya terkait satu data ini. Maksud saya gini, Kominfo ini bagian dari data sentral dari semua OPD yang ada, yang nanti induknya ada di satu data atau induknya ada di Kominfo. Kalau kita mau cari data kemiskinan juga ada di Kominfo. Di sana bisa mengakses. Salah satu motivasi dari satu data ini mempermudah mengakses data yang diinginkan. Seperti itu. Bukan hanya di Komisi A, tapi semuanya punya semangat untuk membuat peraturan daerah terkait satu data. Seperti itu. Kalau berbicara sengketa, itu sudah masuk ke Undang-Undang nomor 18 ya 2004 terkait keterbukaan informasi. Itu sudah masuk ke sengketa ketika pemohon menginginkan data A sumpamanya tidak diberikan oleh lembaga publik atau OPD, maka aksesnya nanti di Komisi Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Nanti komisi ini memerintahkan di pengadilan untuk membuka seperti itu. Berarti selama ini kita tidak punya data-data yang dibutuhkan ya, atau mungkin ada tapi tidak terbuka, seperti itu. Saya tidak ke sana ya, tidak ke sana. Tapi tentunya pejabat lembaga publik ini mempunyai kewajiban mempublikasikan datanya semerta-merta. Ada pejabat publik mempunyai kewajiban setiap saat. Ada informasi-informasi yang harus dibuka. Informasi loh ya. Informasi ini kan bagian juga dari data. Kegiatan-kegiatan yang ada di instansi pemerintah, di OPD, ini harus dipublikasikan. Di sana diatur semerta-merta dan juga ada publikasinya setiap saat, juga ada setiap waktu, maksud saya. Seperti itu. Kalau untuk sedikit gambaran, tadi kan jenengan mengatakan perlu regulasi, artinya perlu perda ya, untuk data itu sendiri. Gambarannya raperda atau perda ini nanti apa saja yang akan disampaikan di situ atau ditetapkan di situ? Ya, karena ini berbicara satu data atau SDG, satu data Indonesia itu, ini harus ada payung hukumnya yang spesifik. Jadi perda ini produk Provinsi Jawa Timur yang mengatur terkait satu data. Seperti itu. Biar tidak tumpang tindih data dari masing-masing OPD. Atau di dalam satu OPD sendiri juga harus rapi. Seperti itu. Makanya nanti induknya ada di Kominfo. OPD sebagai produsen data, mengolah data di sana. Oh, masyarakat membutuhkan data DTKS, ya tinggal ngakses saja di sana. Oh, masyarakat membutuhkan lowongan pekerjaan, bisa di situ juga. Di situ juga, seperti itu. Artinya satu data di sana. Jadi tidak terlalu banyak kanal untuk kemudian betul, tidak terlalu banyak kanal. Artinya ini juga mengefisiensi tenaga dan sebagainya. Iya. Tapi ini kan juga butuh kesadaran ya dari OPD, lembaga-lembaga, mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi seperti itu. Selama ini koordinasi atau kesadaran dari OPD ataupun juga perangkat-perangkat yang ada di bawahnya termasuk sampai ke desa dalam memberikan data itu berarti masih lemah dong Jawa Timur, atau seperti apa? Tingkat permohonan di Jawa Timur itu ke Komisi Keterbukaan Informasi Publik itu ya cukup signifikan permohonan data, tapi kan itu bukan dalam artian semua OPD menutup akses informasi yang ada di dalamnya. Maka kalau saya berharap membuat terlebih dahulu payung hukum atau regulasi terkait satu data ini.
biar ini kan sudah lama sebenarnya. SDE ini sudah dimunculkan sejak 2019 sampai 2025 ini kan belum kita punya payung hukum yang khusus terkait satu data. Ya, yang saya tahu sih kayaknya selama ini masih merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 81 tahun 2020 ya, tentang satu data Provinsi Jawa Timur. Jadi memang belum perda ya, baru apa namanya peraturan gubernur. Masih belum serius juga untuk membuat satu data. Kira-kira kalau misalnya menurut jenengan, kapan ini harus segera dilakukan untuk membuat regulasi tadi itu supaya kuat bahwa Pemprov ini atau mungkin juga Pemkab dan di bawahnya ini kemudian benar-benar menyajikan data yang valid seperti itu sehingga masyarakat yang membutuhkan jadi dapat gitu. Harus butuh berapa lama kira-kira untuk proses seperti itu? Kalau prosesnya ya agak lama itu, agak lama karena harus berkoordinasi juga dengan Bappeperda, Bappeperda terkait peraturan untuk membuat perda ini kan tidak gampang juga, tidak gampang. Baru ada kesepakatan baru kita bisa membuat peraturan daerah itu. Jadi menurut data ini, regulasi ini terbaru terkait kebijakan satu data di Jawa Timur masih merujuk pada Peraturan Gubernur nomor 81 tahun 2020 tentang satu data. Nah, seperti itu. Jadi ini juga kayaknya perlu dibahas khusus di komisi. Kalau ini sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Cuma perangkatnya di OPD terkait ini yang harus diadakan satu data ini. Berarti selama ini macam nompong dong peraturan gubernurnya kalau misalnya datanya. Ya jangan gitu lah. Jangan bukan macam nompong. Tapi yang pasti ini butuh koordinasi nanti butuh komunikasi dengan OPD terkait. Saya tidak lanjuti terkait satu data ini. Sejauh mana Kominfo menyediakan perangkat terkait dengan satu data. Luar biasa itu. Tantangannya luar biasa ini untuk satu data ya. Hari ini juga masih belum jelas juga ya. Maka kemudian sampai muncul wacana harus ada regulasi yang jelas untuk kemudian satu data ini benar-benar bisa terkonversi menjadi pemahaman terhadap masyarakat. Kalau yang saya baca karena selama ini ada dua hal yang seringkali kita lihat, ada data yang kemudian dimunculkan, ada data yang memang itu tidak bisa dimunculkan. Kalau orang bilang kan rahasia negara gitu. Kalau menurut Anda pemahaman setahu saya salah satu data yang tidak boleh dipublikasikan itu adalah data strategi atau data intelijen. Atau data yang mengakibatkan keselamatan atau data keselamatan negara ya maksudnya ya? Keselamatan negara. Atau data pribadi, yang tidak boleh. Sama ketika Pak Anang jadi pejabat publik minta data pribadinya itu tidak boleh. Tidak boleh. Atau strategi yang dimiliki oleh intelijen itu juga tidak boleh dibuka. Kecuali ada perintah yang diatur oleh undang-undang seperti itu. Artinya masyarakat juga tidak boleh kemudian serta-merta merasa bahwa saya punya hak nih untuk tahu. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau data itu bersifat keamanan negara, salah satunya di intelijen itu tidak boleh. Maka satu data yang Cak Hasan harapkan nantinya kalau misalnya ini benar-benar bisa terwujud, itu yang seperti apa? Yang kemudian bisa saya harapkan itu nanti sinkronisasi sebenarnya. Semua kesadaran dari masing-masing OPD menyajikan data yang akurat, yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu mudah diakses. Yang mudah diakses. Sebenarnya lembaga publik ini juga punya kewajiban mempublikasikan informasi semerta-merta yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu sebenarnya. Tapi apakah ini berjalan maksimal atau berjalan sesuai dengan itu saya juga belum tahu secara spesifik. Nah, terkait dengan satu data ini, kalau memang peraturan
gubernurnya sudah ada, tapi perangkatnya yang harus disiapkan, teknisnya. Ini butuh koordinasi, butuh ketemu dengan OPD khususnya di Kominfo, menanyakan terkait sejauh mana satu data ini sudah berjalan. Seperti itu, Pak. Ada selama ini sudah pernah ngobrol dengan Kominfo nggak soal satu data ini? Belum, saya pribadi belum ya. Belum. Jadi artinya akan ada diskusi atau komunikasi dengan Kominfo terkait satu data ini ya. Betul. Nah, artinya Komisi A. Nah, bagaimana posisi dan peran DPRD khususnya Komisi A ini supaya ini bisa terwujud satu data ini? Ya, kita nanti koordinasi lah ya, komunikasi dan memanggil sejauh mana satu data ini sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk, kita penajaman nanti di dalamnya, biar tidak masyarakat kesulitan ketika membutuhkan data yang akurat. Seperti itu yang kita harapkan dari semua OPD ini. Ada sinkronisasi, ada data ini yang harus diupdate setiap bulan, ada yang setiap tahun juga ada, setiap saat juga ada. Artinya selalu peremajaan data atau upgrade data ini penting. Seperti itu, Pak Anang. Ya, kita punya pengalaman yang cukup unik ya ketika COVID dulu, karena masalah data ini luar biasa. Yang ini bilang segini, yang ini bilang segini, masyarakat juga bingung sehingga tidak tepat data yang disampaikan ini juga bisa menimbulkan kekhawatiran ya. Tentu kita berharap seperti itu. Hari ini kita melihat bahwa Komisi A atau DPRD ini kan punya peran dalam urusan anggaran ya. Nah, secara perspektif politik anggaran ini kira-kira bagaimana dukungan terhadap implementasi program satu data ini supaya berjalan? Kan pasti itu butuh anggaran ya. Betul. Bisa mewujudkan itu ya, walaupun jangan sampai kemudian seperti yang terjadi kemarin ada sampai dana 9, sekian triliun yang kemudian jadi masalah. Untuk anggarannya sendiri seperti apa? Kita lihat nanti kebutuhan yang pasti harus proporsional terkait satu data ini. Sebenarnya tidak banyak-banyak amat ya, karena ini sudah ada anggaran, setiap OPD sudah punya anggaran. Tinggal di bidang satu data ini kita perlu penajaman. Seperti itu. Ya, untuk fraksi PDI sendiri, PDI Perjuangan sendiri untuk mendorong anggaran supaya kemudian ini bisa menjadi semua yang baik untuk kepentingan masyarakat. Fraksi PDI selalu mendorong. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi PDI harus menjadi garda terdepan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kesejahteraan warga masyarakat. Seperti itu. Ya, data ini menjadi sangat penting ya, dulur, karena apapun semua orang pasti suatu ketika butuh data itu. Termasuk yang paling menarik adalah kesempatan untuk bisa mendapatkan data-data tentang peluang pekerjaan, kemudian potensi pasar, kan bisa masuk di situ ya. Betul. Ya. Termasuk potensi untuk kopi itu sendiri. Kalau di Jawa Timur cukup besar. Anda jenengan sebagai penikmat kopi. Selama ini kopi seperti apa yang menurut jenengan itu enak gitu ya? Rasa. Kopi ini kan persoalan rasa, persoalan rasa. Jadi untuk gimana kalau menjelaskan persoalan rasa? Setiap orang punya rasa masing-masing. Ada yang suka robusta, ada yang suka Torabika, ada yang dimik dan sebagainya. Nah, ini persoalan rasa ini tidak bisa dijawantahkan lewat nggak bisa didiskusikan secara luas. Cuma orang yang merasakan aja yang bisa menikmati rasa itu. Kalau Cak Hasan lebih
pilih yang kopi yang seperti apa? Saya tidak milih. Tidak milih yang pasti harus kopi hitam. Yang pasti harus kopi hitam. Bukan kopi susu. Bukan kopi susu. Atau kopi mix. Lebih banyak di warung, di kafe, atau di tempat-tempat yang lounge gitu? Oh, saya di pinggir jalan. Di warung-warung kopi. Kenapa harus di pinggir jalan? Ada satu persoalan budget yang murah. Yang kedua, banyak teman-teman yang ngopi di warung-warung kecil. Seperti itu. Ketika teman-teman membutuhkan menyalurkan aspirasinya, tidak sungkan. Tidak sungkan, nggak harus terjadwal. Jadi setiap saat bisa ketemu dengan saya. Jadi itu bisa menjadi data yang akurat untuk bisa kemudian diinventarisir, kemudian diajukan ke APBD. Betul. Karena apa yang disampaikan di forum kayak itu atau forum cangkruan dan sebagainya itu lebih akurat dibandingkan dengan acara-acara yang sifatnya seremonial karena lebih interaktif. Yang disampaikan ke anggota dewan itu lebih akurat. Lebih akurat. Apa sih keluhan yang paling banyak didengar kalau ngobrol-ngobrol dengan masyarakat? Kalau hari ini yang banyak itu yang mau masuk sekolah. Benar. Nah, ini juga repot kita. Dari sekian banyak harus ditampung semua, harus maunya harus dilaksanakan. Jadi dewan ini dianggap dewa. Semuanya serba bisa. Saya hanya titip pesan, ikutin aja prosedurnya. Kalau memang rezekinya, maka akan mendapatkan sesuai yang diharapkan. Nggak pusing seperti itu? Tidak pusing. Kalau terlalu banyak janji, kita nanti sulit untuk ketemu lagi. Seperti itu. Aduh, jadi masyarakat itu sebenarnya gampang, Pak Anang. Ketika kita menjelaskan, membuka diri, memberikan pemahaman, masyarakat menerima. Tapi kalau kita menutup diri, dianggap sombong, tidak mau berbagi informasi, tidak mau memberikan atau menampung aspirasinya dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah buka sekalian, khususnya di warung kopi, ya itu yang ada apa adanya di sana, seperti itu. Punya posko khusus untuk menampung keluhan dari konstituen lah istilahnya? Tidak ada. Di mana saja nggak harus di posko. Mau di pinggir jalan, mau di lapangan, mau di rumah, atau mau di kantor, monggo. Terbuka 24 jam. Ada nggak yang minta data proyek gitu? Pak, data proyek saya biar bisa masuk di situ. Tidak ada ya. Untuk hari ini tidak ada. Silakan bisa lihat di big data gitu. Nah, itu penting nanti kemudian hari penting. Jadi aspirasinya masyarakat itu bisa dilihat. Dilihat oleh masyarakat yang mengajukan. Tidak harus ditutup, silahkan dibuka. Seperti itu. Salah satunya sebagai bentuk keterbukaan informasi. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan yang juga memiliki kewenangan di bidang budgeting, legislasi. Ya ini kan tentu sesuatu yang cukup berat ya untuk jenengan sebagai kalau semuanya yang diinginkan atau aspirasinya masyarakat kita realisasikan dengan tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka kita harus memilah dan mengolah mana yang prioritas. Mana yang prioritas kita dahulukan. Kalau yang kurang prioritas nanti kita di kemudian hari kan seperti itu, Anang. Itu didata ya? Ada bagiannya tersendiri ya. Ada bagiannya tersendiri. Ada pencatatnya. Ada pencatatnya. Silahkan diolah sendiri sejauh mengikuti prosedur yang ada. Silahkan. Yang mengetahui prioritas dan tidak, ya semuanya kan teman-teman yang dampingi kan juga paham. Ngaturnya gimana, Cak? Kalau misalnya
Kan banyak tuh yang pengen ini, pengen itu, segala macam untuk memprioritaskan mereka-mereka yang mengajukan aspirasinya gitu. Karena gini, masyarakat ini semuanya kan tidak paham waktu kapan mengajukan dan waktu apakah waktunya sudah ditutup atau sudah lewat, ini kan nggak paham. Kalau hari ini kan sudah closing ya, closing, tidak boleh. Dan ini masih banyak. Kita harus menjelaskan, Kita harus mengikuti aturan mainnya, terus yang ditetapkan di Jawa Timur. Tidak bisa sewaktu-waktu mengajukan atau aspirasinya direalisasikan seperti itu. Iya. Begitu pentingnya data, bahkan untuk menampung aspirasi pun ternyata juga harus didata ya, supaya tidak ada yang lewat, dalam artian selama itu masuk untuk bisa untuk diwujudkan. Ini penting juga ya, penting, Dewan seperti jenengan ya. Untuk wilayah Gresik, Lamongan paling banyak yang selain sekolah tadi. Kalau sekolah kan pasti karena ini momentumnya anak sekolah. Apalagi kan di situ wilayahnya pertanian, ada juga nelayan, yang paling dagang, banyak minta pekerjaan untuk disambungkan ke pabrik atau industri. Nah, kita kan bukan mitra di sana. Dianggap semuanya bisa. Nah, itu juga harus dijelaskan, Pak Anand. Harus dijelaskan. Tidak mudah, walaupun sebagai anggota dewan kan tidak ada hubungan yang langsung yang mengikat yang mengikat dengan lembaga tersebut atau dengan perusahaan tersebut. Tapi masyarakat dianggap kita bisa semua. Dianggap sebagai dewa saja. Ya ini butuh penjelasan seperti itu. Ya, begitulah. Nanti Pak Anand kalau jadi anggota dewan akan merasakan kayak itu juga. Wah, saya belum terpikir untuk menjadi biar itu menjadi tugasnya jenengan aja ya. Karena butuh orang yang kuat, butuh orang yang berani. Kalau dalam bahasa Jawanya butuh orang yang tatak ya, untuk bisa menjadi. Enggak juga ya. Enggak juga. Ini luar biasa loh, karena ternyata ya kita juga semua tahu lah bahwa masyarakat kemudian berpikir Superman, anggota dewan itu bisa semuanya. Matain besi mungkin juga bisa ya, dianggap begitu ya. Iya mungkin. Dan Gresik dengan wilayah yang cukup dinamis tentu membutuhkan strategi-strategi tersendiri. Gresik ini kan dikenal dengan kota industri ya. Industri. Hampir masyarakatnya bekerja itu di perusahaan, di pabrik. Makanya aspirasi yang disampaikan itu terkait pekerjaan yang kemudian kita perlu menjelaskan sedetail-detailnya seperti itu. Butuh keberanian juga loh untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hal yang sebenarnya, karena kadang-kadang mereka nggak mau tahu. Saya pilih jenengan kok kemarin, masa cuman kayak begini aja nggak bisa, kan kadang-kadang ada begitu ya. Bukan kadang-kadang, seringnya begitu ya. Hampir semua kayak gitu. Ini setelah jadi kok nggak direspon atau tidak dibantu keinginannya. Padahal bukan di sana tugas kita itu. Orang masih belum bisa memahami mana tupoksinya kabupaten, wakil rakyat di kabupaten, mana di tingkat provinsi, mana di tingkat nasional ya. Dan itu butuh edukasi. Artinya itu butuh data juga untuk kita bisa menyampaikan kepada masyarakat. Tidak seluruh hal ini bisa kemudian kita dapatkan. Ada regulasi-regulasi, ada aturan-aturan, ada pembatasan-pembatasan yang tidak semua kemudian bisa dipublish, dan itu menjadi sesuatu yang harus dipahami. Cak, matur nuwun sudah hadir sama-sama sudah mengundang saya sebagai narasumber di sini. Ada yang mau disampaikan? Ketemu lagi. Ada yang mau disampaikan terkait dewan atau mungkin data satu data tadi? Kesadaran bersama, kesadaran bersama dari semua UPD untuk pemerintah, eksekutif, legislatif, semuanya mendorong supaya satu data ini berjalan dengan
Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di Kopi Nawa berikutnya dengan topik yang lebih heboh lagi. Tentu hubungannya untuk kepentingan kita, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih detail, lebih jelas, dan tentu dari narasumber yang terpercaya. Saya Anang Cabru mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kopi Nawa berikutnya. Sampai jumpa lagi.